Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya beriklan yang baik dan benar ketika kalian menjadi seorang afiliator. Karena kemarin ada yang bertanya di grup, kenapa sih kita harus beriklan? Bukankah kita harus take and give ketika bermain di media sosial? Terutama bagi para afiliator, ini biasanya menjadi sebuah momok yang menakutkan, bahwa kali ini kita harus didorong beriklan ya. Tetapi ini semua akan kita bahas, kita akan coba detail untuk pembahasannya supaya teman-teman semua mendapatkan insight ya. Jadi pastikan kalian stay tune di channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Jadi don dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, menarik banget ya. Kemarin itu di grup sempat ada yang tanya, kenapa sih Kang kok kita harus beriklan? Katanya kalau misalnya iklan kita boncos berarti kita hanya give aja dong. Sementara take-nya kita nggak dapat ya. Karena si TikTok sendiri atau Shopee sendiri itu sudah mendorong para afiliatornya untuk berani beriklan supaya mendapatkan traffic. Nah, kita akan bicara step by step. Kemudian kita akan bicara juga bagaimana teknik beriklan yang baik ya teman-teman ya. So kita langsung aja masuk ke slide yang ini. Nah kali ini kita akan bahas ya, jadi dua platform sekaligus. Karena memang untuk Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate ini masih menjadi hal yang digandrungi oleh teman-teman semua. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang pemula itu terus mencari bagaimana caranya agar bisa mendapatkan cuan dari program afiliasi ini. Ya kita langsung masuk aja ke slide yang ini. Nah kita pertama-tama harus tahu dulu apa sih sebetulnya fungsi dari iklan itu. Nah kalau kalian misalnya tahu produk yang namanya Indomie atau juga kopi kapal api, teman-teman ya, yang mudah aja. Dari usia berapa kalian mengenal yang namanya Indomie? Dari usia berapa kalian mengenal yang namanya kopi kapal api? Lalu sekarang coba kalian perhatikan di tahun 2024 ini. Dan kalian juga coba cari di YouTube iklan kopi kapal api yang paling pertama. Dulu tuh iklan kopi kapal api itu masih sangat kurang menarik sekali ya. Bahkan warnanya pun masih hitam putih. Coba lihat sekarang. Mereka sudah berhasil mengendorse Raffi Ahmad. Bayangkan seorang Kak Raffi Ahmad di-endorse oleh kopi kapal api beserta Kak Nagita Slavina, itu harus bayar berapa? Kemudian kenapa mereka berani hire seorang artis yang memang memiliki nilai yang cukup besar ketika mereka melakukan iklan. Kita akan bahas nanti di akhir video ya. Kita pahami dulu yang ini. Nah, jadi fungsi dari iklan itu adalah untuk meningkatkan exposure. Apa sih Kang exposure itu? Jadi exposure itu adalah dimana ketika kita sedang membangun personal branding atau sedang membangun sebuah akun, tentunya kita membutuhkan sebuah traffic. Di mana traffic itu akan mendorong konten kita kepada orang-orang yang belum pernah mengenal kita atau belum pernah mengunjungi ke profile kita, baik itu di TikTok maupun itu di Shopee sendiri ya teman-teman ya. Jadi fungsi kalian itu adalah intinya untuk meningkatkan exposure. Nah ketika kopi kapal api sekarang mengendorse Kak Raffi Ahmad dan Kak Nagita Slavina, itu untuk meningkatkan daya gedor mereka supaya memperlihatkan bahwa kopi kapal api sekarang sudah bergengsi, sudah berjaya, bahkan sekarang sudah memiliki kualitas produk yang baik karena sekarang mereka memperlihatkan prestis dalam advertisingnya ya teman-teman ya. Lalu yang keduanya di sini adalah membangun visibilitas. Nah ini apa sih Kang visibilitas itu? Nah buat kalian para pemula, untuk mendapatkan kunjungan dari para penonton itu artinya akun kalian tuh harus tampak dulu. Nah apa sih yang membuktikan bahwa akun kita tampak? Berarti ada konten yang dibuat. Nah ketika kita buat konten itu biasanya di awal-awal paling hanya 10, 15 atau bahkan maksimal 100. Jika kalian masuk kategori tertentu, misalnya entertain, itu mungkin kalian akan mendapatkan tempat. Tetapi saingannya cukup kuat. Tapi kita tidak bicara mengenai konten entertainment, kita akan bicara mengenai konten yang isinya berkeranjang kuning. Nah, untuk meningkatkan visibilitas ini tentunya kita butuh sebuah dorongan traffic. Nah, kalian tinggal pilih mau organik atau misalnya mau berbayar. Organik berapa lama Kang? Organik itu tergantung dari kebijakan si si platform itu sendiri. Karena di Shopee ataupun di TikTok itu biasanya akan memberikan kebijakan traffic organik itu pada masa-masa yang tidak pernah kita ketahui.
Nah, kemudian kita lanjut lagi, apa sih fungsi dari iklan sebenarnya? Nah, yaitu meningkatkan kunjungan profile. Ketika orang mulai nonton konten kamu dan kemudian istilahnya konten kamu bagus, menarik, itu biasanya orang ngepoin tuh. Ngepoinnya di mana? Di bio atau di foto kamu. Kamu tuh siapa? Jadi usahakan kalian ketika membuat konten itu jangan tidak tampak wajah ya. Kalau mau depan kamera, itu pastikan kalian latihan dulu setiap hari atau mungkin nanti akan buat bagaimana tipsnya ketika kalian akan tampil di depan kamera ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, mengapa sih harus beriklan? Ini yang banyak pertanyaan. Kenapa Kang harus beriklan? Tanpa iklan pun saya bisa, konten saya itu besar. Oke, kita paham. Saat ini tuh platform itu butuh kita. Kita butuh platform. Kalau dulu platform butuh kita, ya teman-teman ya. Bayangkan kalau kita dibutuhkan, orang tuh banyak yang ngejar. Begitupun dengan platform. Jadi kalau zaman dulu platform itu butuh kita. Makanya kita dimanjakan oleh traffic yang cukup mudah. Bayangkan saja sekarang di tahun 2024, orang sudah pada tahu ketika terjun di konten kreator, terjun di affiliate, mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah. Iya, awalnya ketika mulai masanya itu sedang ramai, ketika masanya itu di mana para afiliator itu masih sedikit, iya memang kita mudah karena cenderung sedikit orang-orang yang mempromosikan produk-produk dari brand-brand yang sedang membuang-buang budget marketingnya ya, memberikan komisi yang gila-gilaan. Tetapi sekarang nggak semudah itu ya teman-teman ya. Bagaimanapun kalian bermain di media sosial tidak akan lepas yang namanya dengan advertising. Kalau kalian mau organik mah nggak ada masalah. Tapi kita akan bahas lagi itu kenapa organik lama, kenapa non organik bisa cepat. Nanti kita akan bahas lagi di akhir di kesimpulan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ke slide yang berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu perbedaan cara kerja TikTok Shop Affiliate dan Shopee Affiliate. Apa sih perbedaannya, Kang? Dan dari namanya aja udah beda. Iya, namanya aja beda. Kita kenali dulu adalah TikTok Shop ya, teman-teman ya. Nah, tipe platform di TikTok Shop itu adalah media sosial commerce. Terlepas mau bergabung dengan Tokopedia ataupun tidak, mereka masih menjadi satu. Jadi porsinya adalah ketika kita berjualan di TikTok Shop itu tetap menjadi satu dengan TikTok media sosial ya, teman-teman ya. Dari sini kita bisa melihat tipikal orang-orang yang bermain di TikTok Shop seperti apa. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Shopee. Dari sejak awal Shopee itu dibangun untuk berjualan, di mana tempat orang-orang mempromosikan produk mereka. Zaman Akang dulu tahun 2017 itu hanya modal foto produk aja ya. Belum ada biaya pelayanan, belum ada biaya penanganan dan sebagainya. Masih murah banget, bahkan gratisan ya, teman-teman ya. Karena saat itu mereka butuh seller. Dengan begitu mereka bisa hidup. Zaman dulu masih zaman 2 digit di akhir pembayarannya atau ada kode unik di akhir pembayaran. Kalau sekarang udah nggak ada. Yang ada adalah kita di charge biaya penanganan. Nah, jadi dengan adanya begini, artinya sekarang kita harus bagaimana caranya membujuk si platform ini tuh mau mempromosikan kita ya teman-teman ya. Entah secara organik ataupun berbayar. Nah, sistem rekomendasi saat ini ya di TikTok teman-teman semua ya, perlu kita ketahui. Ketika kalian berjualan dengan konten keranjang kuning, itu persebarannya itu memang tetap akan bagus. Tetapi adalah kita lihat probability-nya. Misalnya dari sekian puluh juta atau mungkin sekian belas juta pengguna TikTok, itu berapa orang yang ingin berbelanja di TikTok Shop? Misalnya nih, ada pengguna 10 juta orang ya. Misalnya yang senang entertainment itu 50%, yang senang edukasi itu 30%, yang senang berbelanja itu 20% ya. Nah, senang berbelanja ini akan ada dua kategori lagi, apakah impulsive buying atau mereka sebagai follower loyal dari konten kreatornya. Jadi itu akan tetap terbagi lagi, makanya konten keranjang kuning kita itu persebarannya cukup lambat ya. Dan bagi mereka-mereka yang sudah FYP di awal, itu mereka sudah diterima oleh platform personal brandingnya. Jadi kalian ketahui juga untuk di TikTok Shop sendiri ini tipe audiensnya itu memang betul-betul harus kita analisa dulu ya teman ya. Dan sistem rekomendasinya tetap itu harus memiliki hook di 3 detik pertama supaya apa? Supaya mereka mau nonton. Nah, kalau di Shopee itu lebih jelasnya mereka itu orang-orang yang memang ingin berbelanja ya, atau mereka memiliki sebuah wishlist atau harapan ketika di kemudian hari saya ingin memiliki produk A, B, C, D, E, F, G, H ya teman-teman ya. Dengan begitu
kita perlu memahami behave-nya seperti apa dan kemudian karakternya seperti apa. Nah ini dia ya, di habits audience teman-teman semua ya. Habit audience di TikTok Shop sendiri itu lebih kebanyakan orang-orang yang mencari entertain. Makanya kalau teman-teman lihat ya, cara live streaming di TikTok dan cara live streaming di Shopee itu sangat jauh berbeda. Tidak terlalu menonjolkan produk ya. Mungkin di beberapa kreator yang sudah besar, mereka itu lebih digabungkan dengan edukasi lah atau mungkin dengan yang lainnya. Tapi ketika di Shopee tidak peduli itu kreator besar, mereka tetap harus mempromosikan produknya. Karena kenapa? Ketika kita sekarang masuk era digital, orang-orang sudah bisa melihat produknya langsung di siaran live streaming kita. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kita harus tahu, kebanyakan orang yang bermain di TikTok Shop itu orang-orang yang nongkrong, entah menikmati audionya, entah menikmati hostnya, atau entah menikmati musiknya dan sebagainya ya. Tapi kalau di Shopee mereka memang benar-benar ingin melihat produknya, sehingga potensi-potensinya akan muncul. Kalian mungkin dari sini bisa mengembangkan atau bisa membedakan ya, bagaimana cara kerja atau seperti apa habit audience ketika bermain di kedua platform ini. Nah, ini kita mau mulai masuk ke tips beriklan di TikTok Shop ya. Kita masuk slide-nya yang ini. Kenapa sih kita iklan di TikTok Shop? Nah, kalau kamu mau beriklan di TikTok Shop, itu coba tingkatkan kunjungan atau tingkatkan view dari video kalian. Kenapa sih Kang kok tidak ke penjualan? Nah, sebagaimana dibahas tadi teman-teman ya, kalau kita bermain di TikTok Shop itu kita harus bangun personal branding yang bagus ya. Dengan begitu nanti kalian bisa dikenal tuh oleh banyak orang ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keduanya tambah follower ya. Jadi ini tuh kedua poin ini itu akan meningkatkan kredibilitas dari akun teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian misalnya mempromosikan produk dengan keranjang kuning lalu diiklankan, itu sebenarnya kita rugi banget. Kenapa? Karena tugas mengiklankan itu adalah tugasnya seller ya. Tetapi yang diuntungkan di kita adalah seorang kreator yang mampu menciptakan sebuah konten-konten atau karya-karya yang berkualitas ya teman-teman ya. Makanya lebih baik kalian kalau beriklan tingkatkan kunjungan dan tambah follower saja supaya personal branding kalian, exposure kalian, kekuatan akun kalian itu terbentuk dengan baik. Lalu apakah follower banyak itu menjamin Kang akan mendatangkan endorsement? Believe it or not, yes. Tetapi itu bergantung lagi kembali ke konten yang kalian upload. Makanya usahakan konten kalian itu dengan wajah dan usahakan konten kalian itu harus memiliki ciri khas atau mungkin lebih memiliki keunikan-keunikan tersendiri ya. Entah itu mau kategorinya edukasi atau kategorinya misalnya review produk atau storytelling dan sebagainya. Itu kembali lagi ke konsep teman-teman semua, atau kalian bisa tonton video yang ada di bagian sini ya, atau kalian bisa masuk ke profil Akang untuk lihat video-video yang sudah dibahas di sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan bicara bagaimana tips beriklan di Shopee ya teman-teman ya. Nah, ini pengalaman Akang kemarin nih ketika bermain di Shopee itu menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini kita harus riset produk ya. Riset produk yang sedang trending. Kalian bisa masuk ke bagian Shopee video, kemudian masuk ke pusat kreator. Setelah itu kalian langsung masuk ke produk teratas ya. Nanti di sana kalian bisa susun tuh mana-mana aja produk-produk yang sesuai dengan kategori kalian ya. Setelah itu kemudian kalian susun produk ya, dari mulai 1 sampai nomor 10 itu produk-produk yang winning produk, kemudian yang berpotensi untuk dicari dan berpotensi untuk laku ya teman-teman ya. Jadi usahakan si susunan ini tuh tetap tidak berubah teman-teman ya. Boleh berubah tapi sesekali saja, karena biasanya si audiens itu selalu menandai di keranjang kita. Misalnya, oh kok keranjangnya hari ini harganya murah, kok sekarang mahal. Karena sedang hype kita masukinlah produk itu, tapi itu belum tentu tidak meningkatkan traffic juga teman-teman ya. Sebenarnya ada peningkatan traffic tapi sangat sedikit ya teman-teman ya. Nah, lalu kita boosting dengan iklan, yaitu tingkatkan penjualan ya teman-teman ya. Jadi perjalanan Akang sudah Akang bahas di video yang kemarin. Itu Akang bisa mendapatkan penjualan sebesar ini teman-teman ya, selama 1 bulan di 20.300.000 ya. Jangan lihat komisinya, karena memang komisinya cukup kecil, di Shopee cukup kecil teman-teman ya. Jadi usahakan kalian memang harus produktif banget ketika live streaming teman-teman ya. Dan jadi untuk kesimpulannya, apakah Kang saya harus upload konten brutal sehari 10, 15, 20, 30, terserah kalian. Tetapi menurut Akang lebih baik perhatikan juga cara kalian membuat konten ya. Jadi kalian perlu trial and error. Tanpa trial and error kan tanpa trial and error tuh kalian nggak akan pernah tahu gimana caranya membuat konten yang baik dan benar. Karena ketika kita menjadi seorang afiliator, believe it or not,
kita itu sedang dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur, dan bahkan kita pun punya peluang untuk membangun usaha sendiri dengan personal branding yang kita miliki. Jadi Kang, apakah iklan itu wajib atau tidak? Bagi Akang itu wajib. Kenapa? Karena Akang ingin meningkatkan exposure dari diri Akang sendiri. Jadi ketika kemudian hari Akang punya modal, Akang bisa berjualan. Nah, bagi yang organik, pengalaman Akang selama 2 tahun ini terjun di platform, itu susah sekali mendapatkan traffic yang cukup baik. Karena mungkin yang pertama, konten Akang itu terlalu random. Yang kedua, terlalu banyak orang-orang yang promosikan. Tetapi di YouTube ini Akang bisa menemukan sebuah peluang untuk membangun usaha. Nah, ketika kalian misalnya terjun di TikTok atau terjun di Shopee, iklan itu penting apa enggak sih? Keduanya sangat penting untuk meningkatkan exposure kalian ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini balik lagi ke cara pandang kalian semua, tapi ini adalah sebuah insight buat kalian ketika ingin bermain iklan di TikTok Shop ataupun di Shopee Affiliate ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman nih, kalau misalnya kalian ada yang mau tanya atau mau join di grup membernya Akang yang premium, kita akan bareng-bareng belajar di sana, kita akan Zoom meeting juga di sana. Jangan lupa nanti langsung kontak aja admin yang ada di grup tele ini, dan kita akan belajar bareng di sana ya teman-teman ya. Jadi kalian juga jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, dan pastikan stay tune, nggak kemana-mana juga. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton konten-konten Akang. Jangan lupa see you in the next video.